Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 38. Dan dikehendaki orang muafik itu, mulai situlah memulainya karena ada hubungan dengan yang akan kita bahas. Enam 16 baris dari bawah dari atas ke bawah. Dan dikehendaki yang dimaksud orang muafik. Orang muafik itu apa? Muafik, istilah muafik itu apa? Mereka yang mendapat akan dia imam daripada qiyam imamnya. Si makmum itu memperdapati imamnya masa yang dapat membaca Fatihah. Makmum selesai baca Fatihah di ketika imamnya belum dengan bacaan orang pertengahan, dengan bacaan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Makmum yang sempat menyelesaikan Fatihah sebelum imamnya rukuk, maka makmum itu disebut muafik. Berarti ukuran definisi muafik adalah makmum menyelesaikan Fatihah dengan bacaan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat di ketika imamnya masih berdiri atau belum rukuk. Maka makmum ini disebut makmum muafik. Tiada diiktibarkan dengan bacaan dirinya. Jangan diukur dengan gaya bacaan kita. Bacaan warattil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu secara tartil. Tartil itu tajwidnya pas. Hurufnya pas, makhrijul hurufnya pas, sifat hurufnya pas, qalqalahnya pas, waqafnya pas, ibtidanya pas, matnya pas, mat arif disukun, mat wajib muttasil, mat jais munfasil, maksilah, mat iwat pas, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa, izhar, ikhfa syamawi, gunnah musyaddadah, pas. Ini tajwid harus pas. Bacaan yang pas. Kalau kita mau Bapak Ibu membaca Quran, ujian kami bari biraha amuntai itu diteliti tajwidnya, diteliti per huruf itu diteliti, sifat hurufnya, makharijul hurufnya, saktahnya, qalqalahnya, panjang pendeknya, satu alifnya, dua alifnya, tiga alifnya. Di Raha itu ada namanya kuliah SPIT, Sekolah Tinggi Ilmu Quran. Raha Muntaj. Raha itu singkatan dari Rasyidiyah, Khalidiyah. Pendirinya dua ulama besar, Tuan Guru Kiai Haji Rashid, Tuan Guru Kiai Haji Khalid. Disingkat Raha. Ibnul Amin karena Kiai Haji Mahfuz Amin. Nah, itu tuh nama ulama pemangkih. Darussalam karena pas sekolahannya tuh di samping sungai. Mengambil nama surga
3 pesantren tertua di Kalimantan. Darussalam, Raha, sama Pemangkit. Bagian kalau kalian ingin meneliti pesantren tertua di Kalimantan. Dari yang selalu tertua, pesantren tertua adalah Darussalam, Raha, baru Pemangkit. Nah ini Darussalam, yang tertua. Nah di situ Bapak Ibu kita membaca aja ya, alif lam mim. Apa ya? Alif, ada boleh alif, coret, kada lurus. Alif, nah, alif, fa itu huruf syafatain. Alif, nah ada mau alif. Alam tara kaifa gugur udah. Kurang alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mun membaca alam tara kaifa fa'ala gugur. Didiskualifikasi. Sangat ketat supaya berkualitas yang akan tampil. Nah itu tuh, supaya berkualitas yang tampil harus yang mengajar yang berkualitas. Karena murid yang hebat itu lahir dari guru yang hebat. Murid yang hebat lahir dari guru yang hebat. Tapi tidak semua guru yang hebat melahirkan murid yang hebat. Ulun bersyukur punya guru ulun tahulah tegas. Guru ulun tuh tegas Pak Ibu ngarannya Hajah Siti Landap. Nama orang Bahari. Bibinian, buai, ibu-ibu. Ulun punya guru Ustaz Bibinian Hajah Siti Landap. Huruf tuh pamamayan. Nah Jasidin. Bujur-bujur membaca tuh mau penyarikannya yang ini. Paksa bejaga benar hendak ampe orang tua memarahi. Ampe jadi mengajilan guru penyarikan nih. Sariki dimarahi orang tua. Dasar bujur Pak Ibu, hasilnya luar biasa. Luar biasa beliau tuh. Baru mengaji lawan guru Ahmadi, baru mengaji lawan guru Haji Sufyan, baru mengaji lawan guru Ki Haji Suhaimi. Nah, baru mengulangi hafalan lawan tuan guru Ki Haji Muiz. Raha semua. Darussalam ulun minta picikakan lawan guru Ki Haji Ibrahim. Itu qorinya guru sekumpul waktu di Keraton. Sudah guru sekumpul pindah ke sekumpul, lalu guru Haji Khalid. Nah itu Pak Ibu puyuh mengaji itu. Anggapkah kalian ada puyuh berat ngaji ini. Quran ya, baru membaca Quran. Nah berarti bacaan yang sedang. Imamlah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya dulu. Fatihah imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketukan boleh aja ini bergerak mempaskan. Nah, kita kan baca Fatihah tuh. Imam baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu imam lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Nah, makmum yang baca Fatihah tadi sebelum imamnya rukuk selesai sudah makmum ini baca Fatihah dengan bacaan yang sederhana, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Makmum itu disebut makmum muwafiq. Nah, itu caranya supaya kita yang hadir tahu si imam memberikan peluang kepada makmum supaya makmum sempat baca Fatihah. Nah, itu jangan terlalu cepat imam baca ayat. Kalau imamnya si makmum nih imamnya cepat baca ayat, makmum itu kada hurufnya tuh jer orang huruf sungai kada bebuku, kada jelas bahasa huruf sungai lah, begumpal hurufnya, tahu lah begumpal lah. Apa begumpal? Begumpal tuh kayaknya bacaan begumpal. Begumpal tuh kayaknya bacaan begumpal. Nah, itu begumpal. Itu kan pasti ngarannya. Begumpal ngarannya. Kada bebuku hurufnya tuh kada jelas. Nah, itu begumpal. Itu bisa kada pas tuh, bisa kada sah tuh sembahyangnya tuh. Ini kita nih menilai bacaan kita masing-masing. Jangan bergumpal, menyatu. Ada dong menggerutu bacaan. Apanya itu? Suara kumbang ada salah. Pian yang hadir nih, pian bacaan pian jelas menurut kalimat pian, hurufnya itu jelas. Ibu-ibu bacaan pian itu jelas dengan telinga pian, jangan menurut mulut pian. Telinga pian aja nggak jelas dengan bacaan pian. Ini bisa berubah nih isya nih kena sembayangan nih. Kita sudah dekat bulan puasa. Sama membaca Yasin tuh nah ibu-ibu bapak-bapak. Karena nisfu Sya'ban. Memimpin tuh bujur-bujur. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa ilal anqali fahum muqmahun wa ja'alna min bainina. Maaflah bujur tuh nyaman naik guru udin namanya bacaan seorang. Apabila salah tagurakan. Ayo bila salah tagurakan, ulun senang ditegur.
Tapi munnya membaca nangka ini Pak Ibu memimpin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini suara pombang juga. Kasihan nama iring itu kasihan malam bismillah kan. Iya amin. Ini kada menagur menyayangi umatnya Rasulullah. Biar aja Pak Ibu yang penting jelas. Jangan juga kalau lambat Bismillahirrahmanirrahim setelah diterangkan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Oh ya apa tonton? 3 kali baca Yasin. Selesainya kapan? Jam 10, tanggal 11. Sakalinya salam kadidian lagi orangnya. Ayo. Jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat. Bacaan kita tuh nyaman diikuti orang. Tapi latihan dulu Pak Ibu. Nah itu bacaan yang di dalam kitab kita nih nah. Dan tiada pula dengan imamnya. Apa maksudnya? Jangan diukur dengan bacaan imam. Ingat kita tuh Bapak Ibu kadang-kadang kita membaca Quran nih menurut orang kita terlalu cepat. Menurut orang kita terlalu lambat. Jangan. Menurut kita dulu dan dinilai oleh orang lain. Makanya sebelum tampil kebiasaan guru itu menilai kita memimpin. Nah itu apabila guru kita tuh Bapak Ibu menyuruh kita memimpin. Nah guru itu sudah menilai. Nah itu pang-pang gue bacaannya. Kadang kawan jadi ukur dengan bacaan imam. Nggak bisa. Pokoknya bacaan imam itu imam kan baca surah setelah Fatihah. Si imam harus memahami makmum masih baca Fatihah supaya makmum ini sempat selesai sebelum imam rukuk. Imam harus bijaksana supaya makmum sempat baca Fatihah. Si makmum jangan terlalu cepat bacaan, jangan terlalu lambat. Cepat boleh, tapi benar hurufnya. Nah ini nih. Kalau pian sanggup sekali napas silakan. Tapi sekali napas harus jujur hurufnya. Nah ini yang paling penting lah. Maka barang siapa, nah ini sudah mulai pembahasan. Maka barang siapa mendapati akan dia masa yang tersebut itu di dalam qiyam imamnya. Barang siapa yang mendapati si makmum memperdapati akan dia akan imam masa yang tersebut itu di dalam qiyam imamnya, di dalam imamnya masih berdiri betul belum rukuk. Si makmum ini memperdapati imam atau si makmum ini sempat menyelesaikan baca Fatihah, imamnya masih dalam keadaan berdiri belum rukuk. Sama ada ia dapat pada awal rakaatnya. Si makmum ini datang ke masjid ke mushola di awal rakaat, artinya kada terlambat datang. Kada terlambat datang. Ini bisa juga si makmum ini terlambat datang hanya masuk di rakaat kedua.
Tapi di rakaat kedua si makmum yang baru datang ini sempat menyelesaikan baca Fatihah, juga disebut muafik, tetapi nambah rakaat karena kan terlambat tuh, kan datangnya di rakaat kedua, jelas sudah menambah rakaat. Tetapi di rakaat kedua si makmum ini sempat selesai baca Fatihah sebelum imamnya rukuk. Nah kalau rakaat ketiga kan guru jelas saya akan mendengar lagi. Itu jitin cepat dipercepat. Tapi mempercepat bacaan Fatihah jangan cacat hurufnya. Ulun guru sembahyang zuhur, sembahyang isya ya. Kenapa ya guru imam tuh ada nyaring bacaan? Tian datang pasti rakaat ketiga. Bukan imam yang salah, kitanya datang di rakaat ketiga atau rakaat keempat. Maka dinamakan dia orang muafik. Disebut juga makmum ini muafik karena dia datang di rakaat kedua, tetapi dia juga sempat baca Fatihah selesai di ketika imamnya belum rukuk. Datangnya di rakaat kedua si makmum ini kan jelas dia sudah nambah rakaat karena memang datangnya di rakaat kedua, berarti dia sudah jelas masuk rakaat. Maka disebut si makmum yang sempat baca Fatihah di rakaat kedua sebelum imamnya rukuk, makmum itu juga disebut muafik. Nambah rakaat memang jelas. Nah kemudian kita teruskan, Bapak Ibu jelaskah sudah istilah muafik tadi? Nah jelaskan. Nah baru kita masuk kepada permasalahan kasus. Diuzurkan dia boleh terlambat. Nah itu maksud diuzurkan dia. Sulit kalau Bapak Ibu ada kata-kata yang tersirat dari yang tersurat. Diuzurkan dia boleh terlambat si makmum ini 3 rukun yang panjang. Ketinggalannya 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang itu yaitu adalah apa semalam? 3 rukun yang panjang, rukuk, sujud pertama dan sujud kedua. 3 rukun yang panjang, rukuk, sujud pertama dan sujud kedua. Itu Bapak Ibu disebut 3 rukun yang panjang. Boleh ketinggalan, boleh terlambat si makmum yang uzur. Uzur itu kayaknya disebut di sini. Mungkin gagap orangnya. Nah itu. Gagapkah orangnya? Maka kalau pian hendak baik-baik selain gagap taguring waktu tahiyat awal. Taguring lalu benar kawan di samping ini kadang bangun makan juga. Bisa. Nah taguring begini. Taguring di rakaat di tahiyat awal. Nah taguring. Nah taguring orang berdirian rakaat berapa toh? Kalau maghrib rakaat ketiga kan 3 rakaat, berarti rakaat terakhir
orang tabla kawan tertagiling bangunakan. Cara membangunkannya nyaman naik. Jangan 3 kali gerak berturut-turut. Ngapa kawan dinakai? Nah, pokoknya apa lagi? Nya beger, nang beger batal tuh. Itu kada guring. Orang guring itu nah, Bapak Ibu. Ini ayat awal. Kada batal lagi. Lalu kita nih nah bangkit dilihat di kawan nih. Nah, kayak itu tangan jangan ditempelinnya lah. Telinganya kah? Itu jangan dijiwir. Itu mau ulu-ulu sembahyang tak memperolok sembahyang apa dijiwir jangan. Kenapa nanya tuh bahasa halus itu digawil apa? Singgul kan. Nah, lalu si yang berguring tadi ada batang lagi. Kalau apa? Nah, kita yang menggawil ini guring. Disayangi padang sangatnya disayangi, jangan dibiarkan. Disayangi. Nah, lalu berdirian orang imam baca Fatihah kan, makmum baca Fatihah aja masing-masing itu. Masing-masing. Karena orang baca Fatihah hendak selesai. Kawan ini membangunkan terlambat juga. Orang jangan biarkan aja sudah. Nah, terlalu sayang. Apalagi yang di samping sini nah melihat. Nah, jangan kayak itu sembahyang. Sayangi teman-teman. Nah, lalu naik ingat baca apa? Fatihah. Rukuk orang. Nah, rukuk kan dia baca Fatihah tuh. Rukuk imam sama makmum yang lain tidak boleh rukuk. Si yang tidur tadi selesaikan baca Fatihah. Iktidal imam sama makmum yang lain tidak boleh selesaikan baca Fatihah karena boleh terlambat 3 rukun yang panjang. Sujud pertama tidak boleh dulu rukuk, selesaikan. Duduk antara 2 sujud. Nah, selesai kan nih? Kalau selesai, selesaikan. Sujud kedua. Nah, ini nih. Ingat diancang-ancang diduduk antara 2 sujud. Kalau sudah sujud kedua, orang kita tetap menyelesaikan Fatihah, naik orang waktu naik itu mufaraqah berlepas dari imam. Karena dia menyelesaikan Fatihah. Kalau dia memutus Fatihah, ini penting. Kalau dia memutus Fatihah yang tidur ini berarti Fatihahnya belum selesai. Belum selesai Fatihahnya. Belum selesai. Putus Fatihahnya sebelum sujud kedua. Karena apa? Itu apabila sujud kedua dia pasti naik lagi imam itu. Sebelum imamnya naik. Putus Fatihah sebelum imamnya naik, diancam-ancamnya keputusannya diduduk antara 2 sujud. Putus Fatihah, rukuk, tidak sujud. Orang sujud kedua, kita sujud pertama. Naik orang, kita kejar. Boleh sah dan tetap berjamaah, tapi menambah rakaat. Jelaskan nih, menambah rakaat. Kenapa mau menambah rakaat? Karena dia tidak selesai. Padahal sudah diberi kesempatan di dalam hukum ini terlambat 3 rukun. Rukuk, sujud pertama sama sujud kedua.
sekarang lihat Bapak Ibu, adakah pertanyaan? Karena pengajian kita di masalah ini ulun membuka pertanyaan. Bapak-bapak, adakah pertanyaan? Jangan malu ingin bertanya. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ini Pak Ibu kalau sudah sampai kasih di kajian syukurnya. Karena orang banyak ada sadar masalah ini. Makanya pengajian kita ini pakai kitab, sistemnya sistem tamat. Ada apa? Jelas ke sudah? Afdol imam Allahu Akbar, baru Allahu Akbar makmum. Itu paling afdol. Apabila imam Allahu Akbar baca wajah itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita datang Allahu Akbar. Berarti kita udah terlambat kadang. Tapi terlambat kadang nambah rakaat. Nah, orang afdalnya. Tetapi sah tetap sembahyang. Imam Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita Allahu Akbar. Kurang lagi afdalnya. Baca Fatihah sempat selesai sebelum imam rukuk. Kita masih disebut makmum muwafiq. Tapi afdalnya kurang. Ada Pak Ibu, Pak Imamnya urut batis dahulu. Nah, imam wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Sampat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas amin. Allahu akbar jadi imam. Allahu akbar. Makmum itu disebut dia muwafiq, cepat bacaannya, tapi ma'akali imam. Karena sempat baca Fatihah, mungkin nyampe ijazah Fatihah sekali nafas. Pakai ijazah Fatihah sekali nafas. Ini ada Bapak Ibu Fatihah sekali nafas. Siapa yang sanggup Fatihah sekali nafas, Allah lepaskan siksa kubur. Tapi Fatihah yang ada sekali nafas itu pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau nafas lah. Ayo. Siapa sanggup Fatihah sekali nafas, Allah bebaskan dari siksa kubur. Tapi sembahyang lah, itu untuk sembahyang. Berarti melatih nafas kayaknya Abah Lambang bisa melatih nafas. Tapi kan sudah sambung di ujungnya kembali. Man qara al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim bi Fatihah yurfa'u ajal al-qabr. Allah bebaskan siksa. Itu kalau kita pakai ketika jadi imam tarawih atau kita sunat. Kalau sampai yang wajib jangan makmum pulang Fatihah sekali nafas, ayatnya sekali nafas. Ujian makmum anu mantap, makmum Tuhan menyumpah. Sumpah serapah dari Tuhan, apalagi yang asal Quran. Nah, berarti kalian bertahun ya. Sakun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kejadian ulun waktu di Masjid Nur Iman. Waktu itu pian jadi imam subuh Jumat. Jadi waktu datang setelah pian membaca
Yang kedua tetaja apa junubum itu. Oh ya, samuan. Semuanya. Sujud sajadah. Nah, dulu waktu itu kan mendengarkan apa namanya bacaan pian, itu kan keingetan lagi membaca Fatihah, padahal udah tanggal 2. Tapi waktu itu antara membaca atau kadang lupa. Tapi ulun yakinakan bahwa ini ulun kan ingat membaca Fatihah sampai terakhir betul naik pungkat apa menambah menambah rakaat. Nah itu kayak apa benar apa salah itu? Ya, bagus pertanyaan. Subuh Jumat sholat sajadah. Sehingga mendapatkan bacaan Fatihah ubin tailah dengan rakaat. Lalu ulun naik kan wahum yastakbirun sujud sajadah. Lalu ulun naik bin lupa baca Fatihah. Tatajafa junubuhum 'anil mawdu'i wa ma khawfu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berikutnya itu baca Fatihah belum. Perasaan ragu-ragu. Nah, apabila dia ragu-ragu baca Fatihah, sujud itu bukan sujud sebenarnya. Itu sujud karena ada sebuah sajadah, disuruh sujud sajadah. Nah itu dia ragu-ragu. Lalu pian keraguan pian tadi pian putuskan belum berjawab, maka pian tetap sembahyangnya sah karena ragu-ragu lainnya yang belum baca Fatihah ulang Fatihahnya. Ini ragu-ragu, lalu baca Fatihah, maka hukumnya belum sujud sajadah. Karena sujud sajadah itu kan sudah tentuan baca Fatihah. Hukumnya sujud sajadah dia akan dihitung pahala sujud sajadah. Ya. Tapi sembahyang yang sah. Tapi bagaimana mereka? Ragu-ragu tadi. Ini karena bukan sujud sembahyang itu. Jangan nyampe ke mana-mana rakaat. Jangan nyampe ke mana-mana rakaat. Ada apa? Artinya sujud sajadah itu ada di rakaat. Sujud sajadah itu ada di sujud sembahyang. Biar tidak tiba imam sujud sajadah, lalu tatajafa junubuhum lalu bima takbir ada masuk, tapi kadang ikut sujud sajadah aja. Tapi jangan sengaja lah, aku kayak ngajar sujud sajadah menghadap imam sujud sajadah baru aku maka takbir. Jangan, jelaskan. Andai kata pian takbiratul ihram selesai sujud sajadah naik kita baca Fatihah, ikutlah salam dengan imam. Nah ini penting nih, pertanyaan sendiri dari jiwa-jiwa. Nah, imam sujud tadi karena ayat sujud surah sajadah mensunahkan sujud sajadah. Lalu kita kata jafa junubuhum 'anil mawdu'i yad'una khawfan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Datang kita Allahu Akbar berjalan. Lalu imam rukuk ada, maka kita ada masuk. Tapi kadang ikut pahala sujud. Sembahyang-sembahyangnya tapi karena dia menambah berarti kalau menambahnya itu rasa antara yakin mungkin zone 70% lah gue. Artinya rasa menambah karena rasa karena udah membaca gitu lah. Jadi diyakinakan kan meyakinakan dia diyakinakan belum membaca ayat karena tapi dia timbal salam menambah. Dia masalah akan salam. Timbal salam apa imam? Kadang salam menambah ya. Menambah. Berarti hukum menambah. Jadi 3 rakaat sampai subuh. Karena ulun masih itu kan dosa nang tadi itu menganggap bahwa yang
yang kedua tadi kada sah gitu lah. Yang pertama tadi kada sah. Kesalahan pian bukan kesalahan yang membatalkan sembahyang, tapi menambah rakaatnya tadi yang membuat sembahyang batal. Karena kan Fatihahnya kalau kada membaca itu anggap salah. Ya betul. Fatihahnya kalau anggap kada membaca Fatihah berarti kan bukan mengikuti rakaat. Nah itu yang membatalkan sembahyang. Hukum ketiga rakaat sebenarnya. Karena berarti yang pertama tadi itu Fatihahnya tadi Fatihahnya kalau kada membaca, anggap kada membaca sama sekali gitu lah. Kada membaca. Kan ragu-ragu. Kada ragu-ragunya tuh kalau ragu-ragu mungkin itu mungkin 50%. Tapi ini kan lebih daripada 50, 75% lebih lah. Untuk menggarisbawahi dia membaca Fatihah, ya kan? Karena ragu-ragu. Ya Allah, kalau baca Fatihah, kalau dia 75% jangan membaca Fatihah. Ragu-ragu itu 50%. Dengan dia membaca Fatihah, otomatis dia ragu-ragu. Kalau dia 75%, ragu-ragunya itu bukan ragu-ragu, mendekati kepada yakin. Hanya 25% saja ragu-ragunya. Berarti diputuskan, aku tadi baca Fatihah. Tapi karena dia membaca Fatihah, otomatis muncul keraguan. Nah itu caranya. Nah itu tuh penting dulu. Ini direkam di lapangan. Nah artinya karena pian tadi ragu-ragu baca Fatihah ada baca Fatihah. Lalu dia putuskan 75% kan? Kalau dia putuskan 75%, berarti mendekati kepada yakin baca Fatihah. Tapi apabila dia membaca Fatihah, dia baca Fatihah kan? Baca Fatihah ada? Ada bang, ada membaca Fatihah, cuma perasaan rasa membaca pada perasaan rasa membaca, kemudian diputuskan membaca perasaan kalau membaca gitu lah. Iya, setelah itu membaca lah. Kan membaca lagi? Oh, kan membaca 75%. Karena membaca Fatihah, yakin membaca berarti. Ya. Tapi dia tidak salah mengerjakan. Ada yakin kalau membaca gitu. Yakin kalau membaca. Oh, yakin kalau membaca. Berarti namanya waham. Waham itu 25% aja. 75% yang membaca. Kalau zon 75% membaca, 25% tidak membaca. Kalau 50% namanya ragu. Nah itu berarti pian kepada waham namanya. Waham 25%. Banyak ragu-ragunya. Ya Allah. Nah itu. Lalu pian yang membaca Fatihah. Itu kan. Kemudian dia mengatakan di masalah di situ yang enggak tahu. Karena sebenarnya dia tidak perlu mereka. Karena sujud saja bukan rakaat sembahyang. Nah ini penting. Makanya sujud saja dengan sekali ya sujud itu. Sujud saja berapa kali? Sekali aja. Itu yang dimaksud sujud saja dan kadang masuk sujud sembahyang. Berarti pian menambah rakaatnya itu lalu membatalkan sembahyang. Alati rakaatnya. Nah, jelas ini. Ragu-ragu lagi. Meskipun ragu-ragunya 75% tadi, tetap pada boleh menambah rakaat itu loh. Kan masalahnya Fatihah dulu. Fatihahnya banyak ragu-ragunya, banyak yakinnya baca. Banyak ragu-ragunya tadi banyak ragu-ragunya kata baca. Baca. Karena wajib. Terakhir sudah. Anak rukuk kan kau lagi. Hanya ingat waktu. Tadi rasa itu baca, itu pas yang anak rukuk misalnya hanya ingat. Nah, tapi boleh ikut rukuk. Hanya aja ilmunya tahu. Banyak yang menerangkan mantap. Nah,
Berarti pian boleh ketinggalan 3 rukun banyak. Oh gitu. Pian waktu itu rokok. Ada misalnya mau ikuti imam, ya Rokok. Berarti mau memutus Fatihah. Ada kan baca Fatihah. Masalahnya rancu. Rancu gitu. Jangan pian memutuskan baca Fatihah, boleh terlambat 3 rukun. Pulang. Hanya aja pulang. Hanya aja tahu ibu ya kira. Jelas. Padahal kalau pian tadi tetap baca Fatihah, imam rokok ada apa-apa yang kali rokok. Anak boleh 3 rokok yang panjang, baik selesaikan Fatihah. Nah itu. Baru tahu ini. Alhamdulillah. Baru tahu. Jadi simpulannya orang tuh yang menambah kata deh batal lah bro. Jelas banget. Berarti malah tuh kodok ya nasa. Namun tadi kan nggak sempat tetap kan sempat membaca Andai kata beliau baca Fatihah, imam tidak apa beliau tidak ikut rukuk, tidak apa. Kecuali dia membaca Fatihah, ini jelas kada selesai dia Fatihah. Nah, ini kan aturannya kan ada. Pian membaca Fatihah, yang baca Fatihah, ada baca Fatihah kan? Ada. Nah, sakalnya itu nambah rakaat. Nah, masalahnya di situ. Kecuali pian baca Fatihah, rukuknya ada ikut, iktidalnya enggak ikut, sujud pertamanya enggak ikut, duduk antara 2 sujud, pian nyotos Fatihah, pian ada sempat menyelesaikan itu baru nambah rakaat. Ini aturan ini. Yang 3 panjang lagi dulu lah. Ya harus itu dulu. Cuma nyari ini ilmunya tahu. Ya alhamdulillah. Ada lagi? Apa bu? Sholat subuh. Ya. 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 Pian masbuk di rakaat kedua datangnya, berarti serakaat masbuk datangnya di rakaat kedua. Masbuk di rakaat kedua orang makmum, pian ikut makmum karena itu kurang dan pian ikut orang. Nah, lalu pian naik rakaat kunut lagi itu baru kunut pian. Sakanya pian kan kunut sah sampai pian, tapi kada dapat pahala kunut. Kunut sudah kunut dulu itu rakaat pertama pian ada kunut rakaat pertama. Berarti hukumnya kunut pian yang pertama ngikuti orang, nambah rakaat itu baru kunut sampean. Masbuk rakaat sampai maghrib 3 kali tahiyat. Ya. Masa dulu pikiran kalian apabila masbuk rakaat sampai maghrib 3 kali tahiyat. Iya dulu coba yang maghrib rakaat. Apabila masbuk dan sembahyang subuh 2 kali itu bangunan. Ulun boleh kali bisa sembahyang jelas bu. Nah, malam Selasa, Senin malam Selasa, nisfu Sya'ban. Kita di sini bacaan alhamdulillah dan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena ada hadis Nabi, idza kana lailatul nisfi min Sya'ban nasakha malakul maut. Kullama yamut min Sya'ban ila Sya'ban. Apabila terjadi malam nisfu Sya'ban, insya Allah Senin malam Selasa, Allah memerintahkan kepada malaikat pencabut nyawa untuk membuat program kinerja baru, tugas baru malam nisfu. Siapa yang akan dicabut rohnya setelah nisfu kepada nisfu tahun depan?
Makanya ada kita waktu baca Yasin itu berniat. Kita berniat dengan membaca surah Yasin ini mudah kita disehatkan badan, dipanjangkan umur dalam taat ibadah. Nah, warizqu rizki malam nisfu. Marilah kita berniat membaca surah Yasin dengan niat mudah kita diberikan Allah rezeki yang luas, yang halal untuk taat ibadah. Waqad nasakhasmu minal ahya ilal amwat. Ada yang memang diputuskan Allah meninggal setelah nisfu menuju nisfu berikutnya. Ada enggak niat? Mudah-mudahan andai kata kita diwafatkan Allah meninggal dengan husnul khatimah. Nah, itu amalan ngambil hadis di sini. Dan buku catatan amal dilaporkan ke Allah. Setelah itu baru sembahyang tasbih, kemudian bubarnya membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Koma kuntu minaz zalimin. Jangan kuntum minaz zalimin. Kalau kuntum kalian yang zalim. Kalau kuntum aku yang zalim. Nah, sedikit dia maknanya bahaya. Berapa? 2375 kali. Ulun sekitar 2 jam 30 menit selesai. Atau 3 jam lah kurang. Yang setelah bubar Pak Ibu, baca aja lagi. Ibu-ibu setelah bubar, baca sambil berjalan boleh. Ibu sambil berjalan, sambil berdiri boleh membaca itu. Sambil berabah pada selesai. 2375. Sambil di depan televisi berujur gak ada apa-apa. Sambil minum kopi gak ada apa-apa. Kopi susu ada mengantuk waktu minum. Imbahnya minum mengantuk aja pulang. Nah, lawan tasbih digital Pak lah Bu lah. Allah jauhkan daripada sakit hati, gelisah, panik. Nah, itu yang sifat-sifat yang membuat kita drop down itu. Nah, tasbih digital itu nyaman tuh. 100 coret istirahat dahulu. 100 coret minum susu dahulu. 100 coret makan kacang. Ya apa tuntong? Lah Bapak Ibu. Nah, ini nah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan sampai kayak ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 10. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. 20. Curang. Masing-masing. Jangan gotong royong. Nah itu tuh. Mudahan bisa. Amin. Amalan Nabi Yunus Pak. Untuk kedepannya kita lebih kuat lagi jiwa kita. Mudah-mudahan. Amin. Ulun minta maaf. Minta ridho, minta halal. Selama pengajian ini Pak lah bulah karena kita menghadapi nisfu. Setelah nisfu kita tetap pengajian sampai bulan Ramadan, tapi diganti ke malam subuh Jumat di sini. Masjid Darul Iman ulun pindah ke sini. Cukup sampai di sini. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah, Allahumma anta alaihi wa maghdubi alaihi wa rabbah. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin, ya maulana ya mujib, ya hadiral la yaghib, wasana ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah wal muslimin qarib. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.